Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MKTV Cerita Muslimah? Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada acara Cerita Muslimah edisi Aku Teman Hijrahmu. Hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa, sahabat saya yang sudah cukup lama, pertama kenal 20 tahun yang lalu. Mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak belajar dari beliau, bisa menemukan hikmah tentang perjalanan seseorang menuju Allah. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum, Umi Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tidak ada yang kebetulan. Qadarullah kita ketemu pada saat makan siang. Amin, amin. Umi baru pulang dari belajar, dari ngaji. Kajian. Saya teringat, wah ini bisa diajak untuk ngobrol ya, untuk sharing-sharing yang mudah-mudahan buat kita ini menjadi ilmu dan hikmah, kita termotivasi. Masya Allah. Umi Ucu adalah seorang instruktur senam. Jadi saya pertama kenal waktu saya berkarya di Darut Tauhid. Dan beliau kami undang untuk menjadi instruktur senam untuk khusus para muslimah. Jangan bayangkan ya waktu itu seperti apa outfitnya ya, luar biasa gitu, semangatnya dan terusnya. Tapi yang menjadi sorotan adalah sekarang juga masih instruktur senam. Masih. Tetapi dengan tampilan yang berbeda. Ini juga menjadi motivasi ya buat teman-teman yang bahwasanya pakaian syari itu tidak menghalangi kita untuk beraktivitas secara optimal. Ya, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Umi Ucu, saya ingin bertanya tentang satu hal ya, yang ini tidak semua orang mendapatkan pengalaman yang sama. Betul. Tiap orang berbeda-beda. Iya, betul. Ya, pertama, kapan sih Umi Ucu itu hatinya itu kertak gitu ya, kertak. Saya ingin berubah menjadi lebih baik gitu. Saya ingin betul-betul memperbaiki diri dengan ingin dekat dengan Allah. Itu kapan? Seperti apa itu ceritanya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya jauh sebelumnya sih udah banyak perenungan. Jadi ketika diam, ya Allah, saya tuh banyak dosa gitu kan. Tapi saya harus bagaimana gitu kan. Dan waktu itu kan karena memang belum mengkaji ada di surat berapa, ada di ayat berapa, nggak paham gitu bahwa kata Allah dosa sebuih lautan pun akan Allah ampuni gitu kan. Tapi kan nggak tahu. Nah terus tobatnya harus seperti apa, bagaimana di situ, pokoknya sering merenung gitu ya, bertanya-tanya sering gitu dalam hati gitu ya, harus kemana, dan sampai itu akhirnya sampai melebar gitu ya, saya harus pergi pesantren kah gitu. Nah terus dengan pergi pesantren itu apakah saya harus meninggalkan rumah tangga, meninggalkan aktivitas saya, harus bagaimana gitu. Dan perenungan itu melebar juga ke dalam artian gini, tapi saya kan bahwa pesantren itu adalah memerlukan biaya yang sangat besar. Dari mana saya nggak punya biaya? Jadi sampai berpikir gini loh Mbak Hoir, Bunda Hoir, jadi nggak apa-apa lah, saya kalau ada salah satu pesantren yang mau menampung saya, memberi ilmu saya nggak apa-apa deh, misalkan saya jadi cuci piring kah gitu ya, atau nyuci lah gitu, demi untuk saya menginginkan apa itu namanya belajar gitu ya, belajar yang sesungguhnya. Nah gitu aja sih Mbak, Bunda sayang. Jadi di situ yang awalnya dari perenungan itu gitu, yang ada titik itu gitu. Ya, dan Allah, ya. Masya Allah. Jadi betul-betul menggunakan akal, pikiran, merenung tentang diri, kan bertanya-tanya, karena kebanyakan orang itu tidak tahu kan tujuan hidupnya kemana gitu. Nah, Umi Ucu langsung berpikir
aduh banyak dosa. Itu tuh nggak gampang, nggak semua orang dikasih sadar seperti itu. Terus gimana dong tobatnya, harus dimulai dari mana, gitu teh jadi bahan renungan-renungan gitu ya. Masya Allah ya. Kemudian itu kan awalnya renungan, kemudian titik-titik Umi itu melangkah, saya mau ke Allah itu pada saat kapan itu? Jadi waktu Udah habis merenung itu ya gimana? waktu itu di 2019 ya, Umi dinyatakan atau divonis bahwa Umi ada kista. Nah, di situ bahwa Umi harus dioperasi angkat rahim, gitu. Nah, ketika itu kita datang ke salah satu rumah sakit ya, karena alhamdulillah ada salah satu asuransi juga yang waktu itu Umi pakai gitu ya. Tapi ternyata waktu itu tidak di cover, cuman di covernya 10 juta hanya mengangkat kistanya aja. Nah sedangkan itu harus diangkat dengan rahimnya kan waktu itu. Nah akhirnya tidur semalam nginep di Advent, bilang sama suami, ya kayaknya nggak jadi deh untuk operasinya. Kenapa Bu gitu? Ya kan karena kita nggak punya uang, betul-betul kalaupun ada uang memang saat itu ada, tapi uang di luar, tapi kan tidak bisa diharapkan. Nah kayak gitu, udah gitu begitu pagi suster, ibu harus saum ya katanya karena mau operasi. Oh maaf sus, kayaknya saya nggak jadi untuk operasinya karena saya nggak ada duit gitu kan. Ya tapi bagaimana itu ruangan dokter sudah kami siapkan. Ya tapi bagaimana saya tidak bisa memaksakan dan ya dari mana dengan di saat itu harus mencari uang 15 juta gitu kan, karena itu waktu itu totalnya sampai 24 juta gitu kan. Tiba-tiba itu Allah ya, Allah mengkodarullah kan. Tiba-tiba Umi telepon ke salah satu dosen UPI namanya Teh Ibo ya. Di situ beliau yang Cin gitu kan bahasanya Umi nggak jadi dah operasi angkat rahim. Kenapa? Itu kan urusannya dengan nyawa. Enggak, insya Allah saya pasrah sama Allah gitu ya. Apapun yang terjadi saya pasrah, saya ikhlas. Enggak, mana rekening gitu. Tiba-tiba dong dia yang mengirim uang gitu ya, transfer terus dengan beliau bilang, Umi pokoknya Umi jangan memikirkan dulu bayarnya dari mana, pokoknya harus sehat dulu. Dia bilang gitu kan, itu keajaiban Allah, itu kasih sayang Allah sama Umi gitu ya. Yang jadi perenungan berikutnya itu ya. Terus akhirnya waktu itu deposit dan ceritanya dioperasi dan ternyata di dalam tubuh Umi itu Allah mengqadarulkan bahwa dinyatakan usus buntunya Umi itu udah mau pecah. Akhirnya saat itu dokter tidak ada konfirmasi dulu, langsung mengoperasi. Tapi boleh minta maaf, maafkan saya Bu katanya, karena kalau tidak diangkat masa Ibu nanti bolak-balik belek gitu kan, dan untuk asuransi nanti saya usahakan. Dan di situ ternyata nominal mau pulang nih, nominal itu jadi 32 juta. Ada bingung juga kan, karena waktu itu kan masih jahil ya, yang intinya belum ada keyakinan terhadap Allah tuh, masih jauh gitu kan. Dan tiba-tiba itu di cover semuanya 32 jutanya. Yang sehingga itu uang yang dipinjamkan langsung dikatakan, loh kok kan ini nanti, alhamdulillah di cover. Nah itu jadi keajaiban Allah itu yang amat sangat ya buat Umi. Terus Umi sadar, terus ininya bahwa Umi, ya Allah, Umi itu kan dalam keadaan jahil ya. Umi tidak ada ketaatan. Ya jahiliyah aja gitu ya. Tapi Allah begitu sayangnya sama Umi. Nah di situ makin menambah. Kagum. Makin menambah. Terkagum-kagum. Iya, terkagum. Masya Allah tuh ya, kan sebelumnya aja Umi ada membutuhkan suatu uang gitu kan, ada pinjem 500.000 ke saksi, nggak ada yang ngasih. Dan ini 15 juta dong, tiba-tiba orang ngasih. Ya. Dan tercover lagi, ditambah tercover juga. Jadi ya itu Umi ya itu Allah gitu ya, itu dari Allah gitu kan. Udah aja. Nah di situ akhirnya menambah perenungan lagi, dan di akhir sebelum corona di situ ada temen
yang mengajak ngaji gitu kan. Oke. Yang ayah ngajak ngaji terus mau dong Umi ikut gitu. Umi kan ini mah yang belajar, iya sama Umi cuma belajar gitu. Nah terus di saat itu ada tiba-tiba corona kan, terjeda lah kita. Tiba-tiba dia telepon, Umi katanya dulu waktu dulu panggilannya Bunda ya, Bunda katanya dulu mau ngaji ya, mau dong takut corona. Waktu itu Umi bilang nggak takut, akhirnya datang. Itu guru ngaji dengan sahabatnya. Nah itu kan silakan untuk dilanjut dulu ke Mbak ke Bunda. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya. Masya Allah ya. Jadi yang pertama, bagaimana dorongan hati itu berawal dari tafakur, merenung. Berikutnya ada tambahan lagi kejadian. Semakin kagum kepada Allah, semakin terpana. Itu adalah kalau dalam teorinya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu adalah pembuktian kauniyah. Jadi pembuktian yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tentang suatu kejadian yang membuat itu tersadarkan. Ini karunia yang mahal. Kalau dari secara kasat mata tadi selalu disebut saya jahil, saya jahil. Tapi kalau Allah sudah berkehendak meraih hambanya dan kita nggak pernah tahu kapan gitu ya, dalam kondisi seperti apa, terjadilah perubahan itu. Nah setelah itu Umi mengatakan karena kejadian itu langsung semakin ingin ke Allah dan memutuskan untuk mengaji. Kita akan lanjut setelah yang satu ini.